Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma'a sahbin wa tubba'in wila. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa nawwir qulubana binuril ilmi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semua, insyaallah kita lanjutkan kajian bersama kita kitab Durusul Balaghah. Kita mulakan dengan membaca Al-Fatihah dengan harapan kita diberikan futuhul arifin, diberikan fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa wa jami'i masyayikhina wa liyasatidatina wa khususan li ashabi hadzal kitab anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman semua, insyaallah kita lanjutkan pembahasan bab keempat dari ilmul ma'ani, ya. Bahwa kita tahu ilmul ma'ani itu utamanya adalah membahas uslub, gitu ya, membahas uslub dan dari segi musnad dan musnad ilaihnya. Ya, kita tahu rukun jumlah itu adalah musnad dan musnad ilaih. Ya. Kita sudah sampai ke bab 4 ketika musnad dan musnad ilaih itu dalam keadaan ma'rifat ataupun dalam keadaan nakirah. Ya. Berubahnya musnad dan musnad ilaih dari ma'rifat ke nakirah ataupun sebaliknya tentu akan memberikan perubahan makna yang signifikan, gitu ya. Kita sudah bahas beberapa penggunaan ma'rifat, ya, yang 7. Ya. Innal ma'arifa sab'atun fiha kamul ana salihun za malfatabniya rajul. Sekarang kita masuk ke ma'rifat yang dimasuki alif lam, lafaz yang dimasuki alif lam, ya. Karena sebelumnya yang lainnya sudah kita bahas, ya. Apa yang terjadi ketika lafaz baik itu musnad dan musnad ilahi itu dimasuki alif lam? Kemudian makna apa yang ditimbulkan ditinjau dari segi ilmu balaghahnya, gitu ya. Dan tentu ini berkaitan dengan ilmu nahwu juga. Maka Anda sampaikan di sini, ya, tentang macam-macam al, gitu ya, macam-macam al. Nah, ini diambil anwa ini dari kitabnya Imam Ibnu Hisham, yaitu Mughnil Labib. Ya. Bisa jadi nanti peninjauan ulama itu berbeda-beda, gitu ya. Peninjauan ulama terkait dengan pembagian al ataupun macam-macam al itu berbeda. Cuma ini berdasarkan daripada kitabnya Imam Ibnu Hisham. Ya. Ana sampaikan di sini secara umum dulu supaya nanti kita tidak tertukar dengan apa yang disampaikan oleh musannif atau para musannif di sini di dalam kitab karena dicampur, gitu ya. Oke. Secara umumnya bahwa macam-macam al itu adalah ada al yang tambahan zaidah. Nanti di dalam zaidah itu ada yang lazimah, ada ghair lazimah, ya. Kalau lazimah itu dia tidak bisa dipisahkan antara lafadznya dengan dengan alif lamnya. Itu ya, misalkan seperti lafadz lata, Allata wal Uzza, gitu ya. Dan seterusnya. Cuma kita bahas yang utamanya adalah al yang lita'rif, al ma'rifah, gitu ya. Karena yang dibahas di sini adalah al yang ini. Kemudian juga ada al kita kenal nanti dengan al mausulah yang biasanya masuk kepada al wasf, khususnya isim fa'il dan isim maf'ul, ya. Kemudian macam yang paling banyak adalah al yang lita'rif atau ma'rifah, bahwasanya al ma'rifah itu terbagi kepada dua, yaitu jinsiyah dan ahdiyah, ya. Al-ma'rifah li ta'rif yang jinsiyah itu ada yang mahiyah, yang menunjukkan kepada esensi dari sesuatu atau seseorang. Kemudian ada yang bermakna istighraqul afrod, ya, ketika lafaz dimasuki al jinsiyah yang istighraqil afrod berarti mencakup semua afrod yang ada dalam lafaz itu. Misalkan ketika menyebutkan
Al-mar'ah berarti semua afrod dari mar'ah, gitu ya. Tanpa menyebutkan muayyannya siapa. Kalau istighraq khasaisil afrod itu ketika lafadz dimasuki al yang menunjukkan istighraq khasaisil afrod, nah ini menunjukkan kepada karakteristik yang terkandung di dalam jins tersebut, ya. Ala kulihal kita bahas secara umum aja dulu karena ini bukan kajian ilmu nahwu ya. Karena ini sebetulnya masuk ke ranah ilmu nahwu, cuma secara umumnya ini maknanya. Mahia istighraqul afrod, istighraq khasaisil afrod. Kemudian kalau ahdi dia ya ada ahdi zihni, ahdil huduri sama ahdi zikri, ya. Yang terpenting kita ada gambaran al li ta'rif secara umum seperti ini, ya. Karena di sini tidak dibahas misalkan al mahia ini contohnya, al istighraq dan seterusnya. Itu ya. Baik. Qala al-musannifun rahimahumullah taala wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin ila an qalu wa ammal muhalla bi al. Adapun lafaz yang dimasuki al, fayu'ta bihi idza kana al-gharadu al-hikayat 'anil jinsi nafsihi. Lafaz didatangkan dengan alif lam itu ketika tujuan dari si mutakallim itu adalah al-hikayah 'anil jinsi nafsihi. Ya, satu ya, yaitu untuk menceritakan atau menggambarkan satu jenis ya, satu jins tertentu gitu ya. Contohnya di sini al-insan hayawanun natikun wa tusamma al-jinsiyah yang mahiyah ini. Al-insan ya. Alif lam yang terdapat dalam insan itu adalah al-jinsiyah yang kemudian juga disebut al-mahiyah. Karena menunjukkan kepada esensi dari manusia itu apa sih? Ya, itu hayawan natik. Atau lafad didatangkan dengan alif lam adalah awil hikayat an ma'hudin min afrodil jinsi. Nah, ini berarti udah masuk ke ranah al-ahdiyah nih. Nah, ini kan enggak tersusun rapi gitu ya maksudnya. Wa ahduhu imma bitaqaddumi dzikrihi. Adapun ahadnya, ya, pengetahuannya itu dikarenakan karena sebelumnya lafaz itu sudah pernah disebutkan cuma belum ada alif lamnya. Nahwu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Nah, ini lafaz yang rasulan yang tidak pakai alif lam. Kemudian diulang lagi lafaz rasul dengan alif lam. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Nah, berarti di situ alif lam yang berada dalam lafaz rasul yang kedua itu disebut ahdu zikri, ya. Al-ahdiyah az-zikriyah. Kenapa disebut ahdu zikri? Karena udah pernah disebutkan sebelumnya lafaz yang sama tapi tanpa ada alif lam gitu ya. Wa imma bihudurihi bidzatihi, atau pengetahuannya ini karena memang sudah maklum hadir di dalam otak kita gitu ya. Secara sendirinya. Nahu al yauma akmaltu lakum dinakum. Mahal syahidnya adalah apa? Adalah alif lam yang masuk dalam al yauma. Ya. Karena saat itu ibaratnya alif lamnya adalah alif lam yang ahdu huduri, ya, yaitu hari yang ketika ayat itu turun. Ketika ayat itu turun, makanya hadir di situ ibaratnya gitu ya. Bukan hari-hari yang lain, bukan yaum-yaum yang lain, tapi hari ketika ayat itu turun gitu. Yaitu hari yang dimaksudkan dalam ayat Al-Qur'an itu. Wa imma bima'rifatis sami'i lahu. Nah, ini yang kemudian disebut ahdu al-ahdiyah az-zihniyah, ya. Karena ahdu zikri udah, ahdu huduri udah, yang al-yauma akmaltu lakum dinukum. Kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum, sekarang ahdiyah zihniyah, yaitu yang dimaksud ini. Wa imma bima'rifati sami'i lahu, atau pengetahuannya itu karena memang sudah diketahui oleh si pendengarnya. Sama-sama diketahui oleh si mutakalim dan si pendengarnya. Nahu idh yubayi'unaka tahta syajarah. Alif lam yang terdapat dalam lafaz asy-syajarah, ya, itu sudah diketahui oleh si pendengar ataupun si pembicara. Dalam hal ini misalkan Allah berfirman sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah tahu syajarah yang dimaksud itu adalah syajarah yang Baitur Ridwan itu. Apa? Baiatur Ridwan itu ya. Wa tusamma al-ahdiyatan. Nah, ini kemudian disebut al-ahdiyah. Awil hikayat an jami'i afrodil jins. Nah, ini masuk lagi ke al yang jinsiyah, ya, yang istighraqul afrod. Atau didatangkannya lafaz itu adalah untuk al hikayah an jami'i afrodil jins, untuk menceritakan atau untuk menggambarkan tentang semua afrod dari jins lafaz tersebut. Nahu innal insana lafi khusr.
Alif lam yang dimaksud di sini adalah al jinsiyah yang istighraqul afrod. Ya, berbeda dengan al yang masuk kepada insan yang sebelumnya. Ya. Karena di situ kan kita tahu al insan hayawanun natik, alif lam di sini dia merupakan ahdi jinsiyah mahiyah karena lafaz setelahnya khobarnya al insan hayawanun natiknya. Hayawanun natik sebagai khobarnya itu kan menjelaskan esensi daripada manusia, gitu ya. Sedangkan di sini innal insana lafi khusr ini maksudnya atau tujuan ya. Tujuan daripada Allah berfirman seperti ini adalah untuk memasukkan semua manusia, segala jenis manusia gitu ya. Maksudnya afrodnya insan itu semuanya dalam kerugian gitu ya, tanpa terkecuali. Al insan baik itu perempuan atau laki-laki. Kemudian di bawah laki-laki itu ada ana, antum dan seterusnya. Kemudian perempuan di bawahnya ada siapa namanya dan seterusnya. Pokoknya semuanya istighraq al afrod. Wa tusamma al istighraqiyatan. Wa qad yuradu bi al isyaratu ilal jinsi fi fardin ma. Al isyarah ilal jinsi fi fardin ma. Terkadang katanya nanti ketika lafaz dimasuki alif lam itu dimaksudkan untuk mengisyaratkan kepada satu jenis dari semua fard gitu ya. Ini masih umum juga, masih umum gitu ya. Ini juga bisa dimasukkan sebetulnya kepada istighraq jinsiyah istighraqul afrad sebetulnya masih sama gitu ya. Nahwu walaqad amurru 'alal laimi yasubbuni famadaitu tsumma qultu la ya'nini. Di situ yang menjadi contoh adalah al-laim, ya, lafaz al-laim. Wa qad yuradu bi al-isyara ilal jinsi fi fardin ma. Fi fardin ma ini maksudnya syair, syair, apa namanya? Universal kayak gitu ya. Masuk semuanya. Ketika menyebutkan al-laim di sini tidak tertentu kepada satu orang yang laim, satu orang yang hina. Pokoknya semua orang hina masuk kepada lafaz ini, gitu ya. Di bawah al-laim ini kan ada nama-nama orang misalkan, gitu ya. Enggak satu orang aja. Katanya di sini qala syair walaqad amurru 'alal laimi yasubbuni. Saya sudah melalui atau melewati orang yang hina. Yasubbuni yang dia mencela saya. Famado itu udah lewat aja gitu. Pokoknya saya lewati summa taqultu la ya'nini. Kemudian dari ini saya berkata la ya'nini, saya tidak peduli. Dia mau mencela ataupun enggak, bodoh amat gitu ya. Kemudian kita kenal juga dengan peribahasa anjing gonggong. Anjing menggonggong apa? Kafilah berlalu. Ibaratnya begitu. Ketika si syairin mengatakan walaqad amurru 'alal laim yasubbuni famadaitu summa qultu la ya'nini. Peribahasa orang Indonesianya anjing menggonggong kafilah berlalu gitu ibaratnya. Anjing menggonggong ini kan ibaratnya siapa aja kan yang menghina kita ya bodoh amat gitu. Kafilah berlalu udah lewatin aja. Summata. Summata itu seperti daripada itu, maka daripada itu gitu, modelnya gitu. Atau binaan ala hadza, nah sama itu. Summata itu binaan ala hadza sama. Wa idza waqa'al muhalla bi'al khabaran afadal qasr. Nah, ini sebelumnya kita udah bahas ketika kita membahas tentang perbedaan al-habibu huwa sama huwal habibu. Katanya di sini kalau misalkan alif lam itu masuk kepada lafad yang dia posisinya menjadi khobar, wa idzal waqa'al muhalla bi'al khobaron. Misalkan ada lafad yang dimasuk alif lam dan dia berposisi sebagai apa? Khobar. Maka dia akan memberikan faidah qasr. Memberikan faidah qasr, taksis ataupun hasr sama aja. Ya, membatasi, terbatas. Ketika dikatakan wahwal ghafurul wadud. Lafad al-ghafur dan al-wadud khobar dari huwa kan? Maka ini menunjukkan bahwasanya yang maha ya, yang hanya gitu ibaratnya, yang maha mengampuni dan maha penyayang itu hanya dia, hanya Allah. Jadi membatasi al-ghafur al-wadud itu hanya untuk Allah. Ketika mengatakan misalkan antal habibu, berarti yang dicintainya itu hanya kamu. Gitu ya. Karena di situ khobarnya adalah lafaz al-habibu yang dimasuki apa? Alif lam gitu ya. Gitu ya. Oke. Biasanya kalau misalkan alif lam yang masuk kepada khobar, alif lam yang masuk kepada apa? Khobar itu disebut biasanya al-ahdiyah. Nah, al-ahdi, ahdiyah yang zihniyah. Biasanya, kebanyakannya. Nah, ketika misalkan siapa namanya? Al-Mutanabbi bilang, antal habibu walakinni a'udzu bihi. Antal habib. Kayaknya udah pernah disampaikan, cuma kita ulang lagi aja nggak apa-apa. Antal habibu walakinni
a'udzu bihi an akuna muhibban ghaira mahbubi. Di sini yang menjadi contoh adalah lafaz al-habib yang dimasuki alif lam, yang mana dia menjadi khobar daripada anta. Ya. Alnya di sini ya, biasanya dia al-ahdiyah. Ahdiyah yang az-zihniyah. Gitu ya. Karena udah diketahui ya, siapa itu habibnya, yaitu anta. Nah, ketika mengatakan antal habib, berarti yang dicintai oleh si mutakallim di sini atau si penyair di sini adalah cuma habibnya itu cuma anta, nggak ada yang lain. Gitu ya. Berbeda halnya ketika mengatakan al-habib anta misalkan. Itu berbeda ya, maknanya. Ya. Atau kita waktu itu contohkan dengan huwal habibu sama al-habibu huwa. Ya, udah pernah kita sampaikan maknanya berbeda. Ya. Taib. Seterusnya, ini juga menjadi apa namanya? Menjadi kaidah ya. Kalau misalkan wa idza waqa'al muhalla bi al khabaron afadal qasr. Nah, itu menjadi kaidah. Oke, sekarang kita masuk ke ma'rifat selanjutnya, yaitu diidofatkan kepada ma'rifat. Wa ammal mudhafu li ma'rifatin fayu'ta bihi idza ta'ayyana tariqan li ihdari ma'nahu aidan. Ka kitabi Sibawi wa safinatu Nuh. Amma idza lam yata'ayyan lidzalik fayakunu li agradin ukhra. Kalau misalkan ada satu lafaz dima'rifatkannya dengan diidofatkan kepada ma'rifah, maka itu biasanya adalah untuk menentukan lafadznya tertentu ya. Namanya kan mema'rifatkan kan. Misalkan ketika mengatakan kitab doang, ya. Mengatakan kitab tadi itu contohnya kitab doang, kitabun misalkan. Tentu ini kan umum, ya kan? Kitabnya siapa? Tapi yang dimaksudkan di sini biasanya ketika diidofatkan kepada ma'rifah adalah untuk ta'ayyana tariqan li ihdari ma'nahu, untuk menghadirkan kepada si pendengar bahwa yang ana maksudkan ataupun si mutakallim maksudkan adalah bukan kitab sembarangan, bukan kitab yang lain, tapi kitabnya si Sibawi, ya. Kitab Sibawi. Karena walaupun misalkan kalau seandainya tidak diidofatkan kepada ma'rifah, cuma misalkan tadi itu kitabun, atau seandainya hanya dimasuki alif lam doang alkitab, ini termasuknya masih umum kecuali udah diketahui oleh sependengarnya sebelumnya udah disampaikan gitu ya. Karena ketika misalkan menyebutkan alkitab ataupun kitabun doang, atau misalkan udah dimasuki alif lam di sini alkitab misalkan, walaupun dia ma'rifat tapi tidak semarifat ketika mengidofatkan kepada alam. Nah, kitabu Sibawi. Cuma kalau Alkitab doang bisa jadi yang dimaksudkan adalah Alkitabul Muqaddas punyanya Masihi, orang-orang Masihi misalkan. Atau Alkitabnya apa misalkan dan seterusnya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah Alkitabnya punya Imam Sibawi, karena Imam Sibawi punya kitab namanya Alkitab gitu ya, yang enggak sempat dikasih judul. Begitupun Safinah. Safinahnya siapa? Nah, untuk menghadirkan makna muayyan kepada si sami, maka disebutkan Safinatun Nuh. Nah, ini terbatas kepada idofah kepada ma'rifat. Nah, baik itu idofahnya adalah idofah lafziyah ataupun idofah apa? Ma'nawiyah, gitu ya. Kita tahu nanti di dalam ilmu nahwu pembahasan al-idofah itu dia ada dua macam. Ya. Nah, di sini lafaz yang diidofatkan kepada ma'rifah itu mencakup kepada idofah yang baik itu idofah lafziyah, ya. Ataupun idofah yang al-ma'nawiyah. Ataupun bahasa lainnya al-ma'nawiyah ini idofah yang al-mahdoh, idofah mahdoh. Ya. Lafziyah itu adalah ghairul mahdoh. Oke. Idofah yang ma'nawiyah itu adalah idofah yang mengandung makna min, ya, lam sama fi. Sedangkan lafziyah itu enggak mengandung makna min, lam, fi. Ketika menyebutkan babu ad-dari, babu atau khotamu hadidin misalkan yang udah masyhur di Jurumiyah, khotamu hadidin atau khotamul hadidi misalkan, khotamu al-hadidi, khotamul hadidi, khotamul hadid. Khotamul hadid ini adalah idofah ma'nawiyah karena dia mengandung makna min, khotam min hadid, khotam min hadid.
Sedangkan yang lafziyah ini enggak. Nanti pembahasan lebih dalamnya silahkan dirujuk kembali kepada ilmu nahwunya. Ya. Perbedaan secara umumnya antara idhofah lafziyah dan idhofah ma'nawiyah adalah kalau idhofah lafziyah itu mudhofnya ya, mudhofnya itu dia berbentuk al-wasf. Al-wasf. Al-wasf atau al-mushtaq boleh. Biasanya. Ya. Sedangkan yang ma'nawiyah itu biasanya mudhofnya ya, mudhofnya itu dia berbentuk isim jamid gitu ya. Itu perbedaan yang paling menonjolnya gitu ya. Tentu enggak secara umum, enggak semuanya. Cuma kebanyakannya gini, golibnya. Mudhofnya itu wasaf atau mustaq maka diidhofah lafdiyah. Kemudian al-ma'nawiyah itu adalah mudhofnya itu berbentuk isim jamid. Ketika menyebutkan talibul ilm, mudhofnya apa? Talib. Talib itu dia wasaf atau jamid? Wasaf mustaq karena dari talaba yatlubu. Maka dia idhofah apa? Lafdiyah. Itu ya. Oke, di situ juga ditaksis bahwasanya idhofah di sini adalah idhofah ilal ma'rifah. Yang dibahas di sini adalah idhofah ilal ma'rifah. Karena bentuk dari idhofah itu ya suarul idhofah perlu disampaikan juga. Pertama yang dimaksudkan di sini adalah idhofah ilal ma'rifah. Al idhofah ilal ma'rifah. Kemudian nanti kita juga kenal dengan al idhofah ila nakirah misalkan. Ila nakirah. Berarti di sini nakirah, idhofah nakirah ilal ma'rifah. Idhofah nakirah ila nakirah. Kemudian nanti ada idhofah al-ma'rifah ilal ma'rifah. Yang enggak ada dalam bahasa Arab itu adalah idhofah al-ma'rifah ilal nakirah. Itu enggak ada. Idhofah ma'nawiyah itu hanya masuk kepada dua ini aja. Idhofah nakirah ilal ma'rifah, idhofah nakirah ila nakirah. Itu ma'nawiyah. Tapi kalau idhofah lafdiyah itu ada di tiga hal ini. Ada di tiganya ini. Ada idhofah lafdiyah itu yang nakirah ilal ma'rifah, nakirah ilal nakirah, ada nakirah idhofah ma'rifah ilal ma'rifah. Yang seperti apa? Dalam hadis juga ada waktu itu ya. Misalkan al-barru walidayhi. Dalam hadis fima makna al-barru walidayhi. Atau kalau dalam syair itu disampaikan asyatimai irdi. Asyatimai irdi. Walam ashtumhuma. Masih mutanabbi. Walam ashtumhuma. Dan seterusnya. Di sini ada lafad albar sama walidayhi. Ada lafad asyatimai sama irdi. Albar ma'rifah. Walidayhi ma'rifah. Asyatimai ma'rifah. Irdi ma'rifah. Cuma ini didofatkan. Albaru walidayhi asyatimai irdi. Ya, mudhof ilaih, mudhof ilaih. Dua-duanya ma'rifat. Tapi ini digolongkan kepada idhofah yang apa? Lafziyah. Enggak ada ceritanya idhofah ma'nawiyah itu yang idhofah ma'rifah ilal ma'rifah. Yang ini enggak ada sama sekali baru dalam bahasa Arab. Mengidhofatkan ma'rifah kepada apa? Nakirah. Oke. Wa amal mudhofu li ma'rifah di sini katanya kalau ada lafaz diidhofatkan kepada ma'rifat maka ya itu akan memberikan makna taudih. Makna apa? Taudih. Tapi kalau diidhofatkan nakirah kepada nakirah biasanya memberikan makna apa? Taksis biasanya. Dah. Kemudian amma idalam yata'ayyan lidzalik, tapi kalau memang tujuannya bukan untuk tadi itu ya, menghadirkan suatu makna di zihnil mutakal di benak si pendengar, maka biasanya ada untuk tujuan lain. Fayakunu li agradin ukhra. Seperti apa? Kata'azzuri ta'dad au ta'assurihi. Atau tujuannya itu kita mengidofatkan lafaz kepada lafaz lain itu adalah karena kesulitan atau susah menghitungnya. Ta'adzuri ta'dad atau ta'assurihi itu adalah tidak bisa ngitung. Ya. Susah menghitungnya. Karena saking banyaknya. Contoh misalkan.
ajma'a ahlul haqqi ala kadza. Di sini mengidofatkan lafad ahlun kepada al-haq. Saking banyaknya ibaratnya orang yang benar gitu ya. Ahlul haqnya itu saking banyaknya gitu ya. Maka udah diidofatkan aja ahlun kepada al-haq karena ahlunnya banyak. Misalkan dalam hal ini apa namanya? Dalam akidah misalkan Ahlussunnah wal Jamaah, misalkan Asy'ariyah sama Maturidiyah. Saking banyaknya kalau disebutkan satu-satu kan banyak tuh. Ahlunnya banyak kan? Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak di bawahnya. Oh, banyak banget ulamanya. Ya, udah aja karena sulit menghitungnya karena saking banyaknya, udah aja langsung ahlul haq atau ahlu sunnah. Kayak gitu ya. Ahlu sunnah. Atau katanya misalkan di sini ahlul baladi kiramun, ahlul baladi kiramun. Misalkan Indonesia ada berapa jumlah? 270 jutaan misalkan penduduknya. Kalau misalkan disebutkan satu-satu, banyak nggak? Banyak banget misalkan. Siapa namanya tuh? Fikri Karimun. Antum Karimun, antum Karimun, antum wah, capek 270 juta nyebutin Karim gitu. Ya udah aja ahlul balad kiram. Nah, semua penduduk orang Indonesia misalkan mulia ataupun dermawan dan lain sebagainya. Gitu ya. Pokoknya kalau misalkan kita kesulitan untuk menghitung saking banyaknya udah diidofatkan aja. Misalkan, kemudian selanjutnya. Yang kedua, tujuan daripada mengidofatkan lafad kepada lafad yang ma'rifah. Wal khuruji min tabi'ati taqdimil ba'di ala ba'din. Supaya kita bisa keluar dari konsekuensi mendahulukan satu lafad atas lafad lain. Misalnya gimana? Nahu hadara umara'ul jundi. Telah hadir semua jenderal pasukan. Jenderal pasukan atau jenderal perang lah gitu ya. Di sini kan misalkan jenderal itu kan banyak tuh. Misalkan jenderalnya itu ada jenderal misalkan bintang 3 itu ada 3 orang misalkan. Kemudian yang jenderal 2 ada 2 orang. Udah, kita ambil yang misalkan jenderal 3, jenderal bintang 3 yang 3 orang misalkan. Kalau misalkan kita menyebutkan satu persatu misalkan, yang terhormat misalkan Bapak SBY, yang terhormat Prabowo, yang terhormat siapa? Wiranto misalkan, yang jenderal gitu. Kalau menyebutkan satu persatu, itu nanti Prabowo itu agak tersinggung ibaratnya. Kok saya nomor 2 ya? Kenapa SBY nomor 1? Padahal kita sama-sama jenderal, misalkan. Ya. Kemudian Wiranto juga, kenapa saya diakhirkan? Gitu. Kenapa saya diakhirkan? Nah, ada konsekuensi tersindir gitu ya. Ada konsekuensi, kok saya diakhirkan sih? Supaya enggak ada konsekuensi itu, udah aja langsung misalkan. Hadara umara'ul jun, telah hadir ataupun yang terhormat para jenderal pasukan. Masuk gak semuanya? Masuk. Itu maksudnya ya. Atau ketika misalkan kita bilang amid kuliah banyak kan? Ada amid kuliah Lugo, Dirosat, Usuluddin Syariah. Kalau kita menyebutkan umadaul kulliyat, iklan. Umadaul kulliyat hadoru misalkan. Maka tidak ada yang didahulukan, tidak ada yang diakhirkan kan? Tapi kalau seandainya Ana sebagai MC kemudian Ana bilang yang terhormat Amid Kuliah Lugu Arabiyah, yang terhormat Amid. Kan ada yang didahulukan dan diakhirkan kan? Nanti yang lain agak kok saya diakhirkan ya? Padahal sama-sama Amid. Untuk keluar dari konsekuensi itu, dari perasaan tersindir itu, maka udah aja di apa? Diidofatkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, tujuan daripada mengidofatkan adalah wat ta'zimi lil mudhaf. Untuk memberikan keagungan gitu ya, mana agung untuk si mudhafnya. Nahu kitabus sultan. Kutabus sultani hadara. Kutabus sultani hadara. Di sini mengidofatkan kutab juru tulisnya gitu ya. Juru tulis kepada sultan. Yang agung itu kan sebetulnya sultan kan? Sultannya, presidennya gitu. Cuma di sini untuk mengagungkan juga juru tulisnya kita idofatkan kutabus sultan, juru bicara presiden misalkan. Nah, jadi ikut agung kan juru bicaranya, padahal yang agung yang punya keagungan adalah presidennya kayak gitu ya, yang punya kedudukannya. Atau awil mudhof ilaih, atau untuk mengagungkan mudhof ilaihnya. Jadi kita ketika mengidofatkan itu bisa untuk mengagungkan mudhofnya atau mudhof ilaihnya. Nahu hadza khadimi. Hadza khadimi misalkan au ghairihima.
Hadza khadimi. Nah, di situ kan mudhof ilaihnya adalah ya mutakallim kan? Nah, ya mutakallim. Itu misalkan kebetulan di sini mutakallimnya adalah siapa ya? Misalkan ya presiden aja lah nggak apa-apa. Kemudian atau kiai ya, kiai besar misalkan waliullah atau misalkan ada Habib Lutfi, kemudian bilang Habib Lutfi, "Hadza khadimi." Kepada santrinya yang ada satu misalkan, yang menjadi tangan kanannya. Ikut agung nggak? Nah, gitu modelnya. Untuk ikut ngagung. Atau katanya memberikan kesan agung, mengagungkan untuk bukan mudhof atau mudhof ilaihnya. Akhul waziri indi. Akhul wazir indi. Yang diagungkan ikut agung, yang ikut agung itu adalah sayanya, indinya. Bukan untuk mengagungkan ahnya, bukan untuk mengagungkan apa? Wazirnya. Karena biasanya wazir, menteri, dan saudaranya juga sama-sama kaya lah ibaratnya gitu ya. Ibaratnya ketika misalkan ada saudara menteri datang ke rumah kita. Yang ikut terkenal ya kita kan, rumah kita. Si saudara menteri aja hadir ke rumah kita misalkan kayak gitu. Jadi kita ikut apa namanya? Ikut mulia atau ikut agung. Kemudian kebalikannya wat tahkiri lil mudhaf. Tujuannya adalah untuk menjelekkan atau mengejek mudhafnya. Nahu hadza ibnu lissi. Di sini yang ikut jelek adalah ibnunya, anaknya. Ketika misalkan bapaknya pencuri, nah, misalkan ibnu lis ikut jelek ibnunya. Kemudian awil atau kita sering kenal anak haram misalkan. Nah, ya kan di Indonesia kenalnya gitu kan, anak haram. Padahal anaknya enggak. Yang haram itu hubungan antara si bapaknya dan bukan ibu bapak sebetulnya, enggak pantas saya disebut ibu bapak. Gitu ya. Atau awil mudhof ilaih untuk menjelekan mudhof ilaihnya nahu alisu rafiqu hadza. Alis rafiqu hadza. Hadzanya yang ikut jelek. Pencuri itu adalah temannya si fulan. Nah, si fulan ikut jelek. Kayak gitu. Au ghairihima atau untuk menjelekan bukan untuk mudhof dan mudhof ilaih. Contoh akhul lis inda amrin. Nah, si Amr ikut jelek juga, nah, ikut terejek juga. Nah, ini kemudian kita kenal ya. Jadi dalam orang Arab dulu bilang aljar qobladar. Apa? Aljar qobladar ar-rafiq qoblatori. Jadi kalau cari tempat tinggal itu jarnya dulu, tetangganya dulu. Bener apa enggak nih tetangganya? Sebelum lihat rumahnya ibaratnya. Kalau misalkan tetangganya baik ataupun temannya baik, maka ikut baik. Aljar qobladar, ar-rafiq qoblatori. Jangan mikirkan kemananya dulu, tapi dengan siapa kita berjalannya gitu atau perginya. Gitu ya. Bukan dengan siapa kita tinggal, tapi bukan di mana kita tinggal, tapi dengan siapa kita tinggal ibaratnya gitu. Bukan kemana kita pergi, tapi dengan siapa kita pergi. Nah, itu pepatah orang Arab. Aljar qobladar, ar-rafiq qoblatori. Nah, begitupun ini. Tergantung kita mudhofnya kemana. Jadi mudhof ilaihnya siapa misalkan dan lain sebagainya. Dah selanjutnya itu keluar dari materi aja. Wal ikhtisar lidhiqil maqam atau tujuan mengidofatkan itu adalah untuk mempersingkat karena memang kondisinya sangat sulit ataupun singkat. Nahu hawa ya ma'raq bil yamanina mus'idun janibun wa jusmani bi Makkah tamusaku. Di situ yang menjadi contoh adalah lafaz hawa ya. Cintaku misalkan. Cintaku. Tapi yang dimaksud di sini adalah badala an yuqal alladzi ahwahu. Yang saya cintai, ketika misalkan menyebutkan cintaku, yang dimaksudkan adalah yang saya cintai. Begitupun ini hawa ya, ketika menyebutkan hawa ya, artinya adalah alladzi ahwahu, yang saya cintai. Untuk mempersingkat. Hawa ya ma'raq bil yamanina mus'idun. Di sini karena kondisi si penyairnya ini adalah lagi sulit di qil maqam. Dia dipenjara di Mekah. Nah, dipenjara di Mekah. Kemudian karena lagi sulit, dia bilang langsung aja hawa ya, enggak menyebutkan alladzi ahwahu karena sulit. Hawa ya ma'raq bil yamanina mus'idun. Yang saya cintai, ya, orang yang saya cintai itu sudah pergi bersama dengan kafilah orang Yaman. Mus'idun janibun, pergi ke arah selatan, nah gitu ya. Pergi ke arah selatan. Wa jusmani bi Makkah tamusaku, sedangkan posisi saya, tubuh saya gitu ya, terkerangkeng di Mekah, tertahan di Mekah. Nah, ini diantara tujuan-tujuan ataupun makna-makna yang ditimbulkan dari mudhof ataupun idofat. Kemudian selanjutnya daripada ma'rifat adalah wa amal munada fayu'ta bihi idza lam yu'raf lil mukhatab unwanun khas. Mendatangkan
lafad dengan adat nida ataupun munada gitu ya, dijadikan munada ketika misalkan kita tidak mengetahui ciri khas ya, ciri khas dari si mukhatabnya misalkan. Nahu ya rajulu, ya fata. Wa qad yu'ta bihi lil isyara ila illati ma yutlabu minhu. Terkadang kita mendatangkan lafaz dengan munada, menjadikan dia munada lafaznya itu untuk isyarah ila illati ma yutlabu minhu, untuk mengisyaratkan atau menunjuk kepada satu alasan illat ya, dari sesuatu yang dia minta. Menunjukkan atau mengisyaratkan kepada alasan atau sesuatu yang illat dari sesuatu yang apa? Dia minta. Contoh di sini katanya. Nahu ya gulamu ahdirit ta'am. Yang diminta si mutakalim apa? Untuk menghadirkan makanan. Itu yang dimintanya kan? Alasan bisa makanan itu hadir siapa? Si gulamnya. Ini maksudnya. Ya. Jadi mendatangkan lafad gulam dengan dia menjadi munada, sehingga dia menjadi apa? Ma'rifat, itu adalah isyarah ila illati ma yutlabu minhu, untuk mengisyaratkan kepada alasan atau illat dari sesuatu yang dia minta. Atau waya khadimu asrijil faros. Permintaannya di sini adalah untuk menguatkan tali pelana kuda kan? Kuatkanlah tali pelana kuda. Yang menguatkannya itu siapa? Illatnya bisa ada khadimnya kayak gitu. Auli gharadin yumkinu atibaruhu hahuna mimma dzukira fin nida, atau tujuan-tujuan lain yang tidak disebutkan di sini yang disebutkan dalam bab nida gitu ya. Ya misalkan nida itu untuk menunjukkan kepada lil qurbi awil mutawassit, lil qarib awil mutawassit awil ba'id gitu, tergantung adat nidanya ya dan seterusnya. Atau untuk lin nudbah atau lil istighotsah, kan ada tuh ya dalam bab nida ya, dalam nahwu. Ya. Wa amman nakirah, udah sekarang kita masuk ke nakirah. Ketika misalkan musnad dan musnad ilaih, musnad atau musnad ilaih dibuat nakirah, apa yang terjadi? Wa amman nakiratu fayu'ta biha idza lam yu'lam lil mahkiyi anhu jihatu ta'rif. Kalau misalkan kita tidak tahu ya, tidak tahu sesuatu atau lafad ya, sesuatu atau lafad kita nggak tahu segi ma'rifatnya, sisi ma'rifatnya, segi kehususannya kita nggak tahu. Pokoknya nggak tahu lah siapa dia, umum banget gitu. Maka didatangkan lafad itu berbentuk apa? Nakirah. Kaqaulika jaa'a huna rajulun idza lam yu'rab ma yu'ayyinuhu min alamin aw sila aw nawima. Misalnya kita nggak tahu namanya, alamnya kita nggak tahu, atau silahnya kita nggak tahu. Misalkan silahnya, ya, silah itu berarti kan yang berada setelah apa? Mausulnya. Isim mausulnya. Udah aja kita sebutkan rajulun gitu. Jaa'a huna rajulun, karena kita nggak tahu siapa rajulnya, itu nggak tahu sama sekali. Wa qad yu'ta biha li agradin ukhra. Jadi kita mendatangkan satu lafaz dengan nakirah itu ketika kita nggak tahu, ya, jahal atau lam yu'lam, kita nggak tahu siapa orangnya atau siapa dia, atau pokoknya nggak tahu, gitu ya. Atau pura-pura tidak tahu. Ya. Kita bisa mendatangkan lafaz itu menjadi apa? Nakirah ketika kita tidak tahu dan pura-pura tidak tahu. Berbeda. Kalau yang dicontoh ini misalkan jaa'a huna rajulun. Karena kita nggak tahu siapa namanya, nggak tahu ciri-cirinya dan lain sebagainya. Udah pokoknya telah datang si laki-laki. Siapa dia ya? Nggak tahu lah pokoknya. Dia aja pokoknya. Atau pura-pura nggak tahu. Di dalam Al-Quran itu disampaikan. Orang kafir bilang gini. Padahal orang musyrik di Mekah itu tahu kan siapa Nabi Muhammad. Tahu karena beliau udah dikenal dari dulunya pun sebagai Al-Amin. Kemudian sebagai keturunan yang mulia dan lain sebagainya gitu ya. Tapi orang kafir pura-pura nggak tahu. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru hal nadullukum ala rajulin idza yunabbiukum idza muzziqtum kullu mumazzaq. Di situ ada lafaz rajulun dinakirahkan. Padahal orang kafir ini tahu nggak siapa Nabi Muhammad? Tahu. Kenapa nggak menyebutkan Muhammad misalnya? Karena pura-pura nggak tahu. Untuk ngejek juga tujuannya. Seakan-akan mereka nggak tahu. Dah. Terkadang juga katanya di sini waqad yu'ta bihali agradin ukhra. Kita mendatangkan satu lafaz dengan nakirah itu dengan tujuan tertentu yang lain, yaitu seperti kat taksir wa taklil, untuk menunjukkan makna banyak ataupun makna yang sedikit. Nahu li fulanin malun wa ridwanun minallahi akbar. Yang pertama lafaz malun itu untuk taksir, untuk memberikan makna banyak, kesan banyak. Yang kedua ridwanun minallahi akbar itu adalah ridwanun qalil maksudnya. Li fulan malun. Misalkan li Sayyidina Umar malun. Dinakirahkan
malnya karena banyak, saking banyaknya, enggak terhitung kayak gitu. Atau dalam Al-Qur'an itu ada para penyihir siapa? Firaun ketika didatangkan, kemudian mereka bilang sebelum mereka bertarung dengan Nabi Musa, innalana la ajron in kunna nahlul ghalibin. Nah, di situ disebutkan la ajron. Apa balasannya gitu? Apa hadiahnya kalau misalkan saya menang? Kata para penyihir. Kata para penyihir. Di situ la ajron datang dengan bentuk nakiroh karena ingin mendapat apa? Hadiah yang banyak, balasan yang banyak, yang enggak terkira kayak gitu ya. Kemudian di sini yang menunjukkan kepada sedikit katanya waridwanu minallahi akbar. Ridhonya Allah yang sedikit saja, yang pokoknya kecil, yang sedikit banget, itu jauh lebih besar dibandingkan dunia dan seisinya. Ridwanunnya Allah aja yang kecil, yang sedikit, kayak gitu ya, ibaratnya, untuk memberikan makna sedikit. Dari mana kita bisa tahu nanti nakiro itu bermakna taksir atau taklil? Nah, tentu dari siyak kalam, dari asbab nuzul juga, dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang kedua, tujuan mendatangkan atau makna yang datang ketika nakiroh, ya, lafad itu nakiroh, baik musnad dan musnad ilaihnya, wat ta'zimi wat tahkir. Ya. Untuk mengagungkan atau untuk mengejek. Nahwu lahu hajibun an kulli amrin yashinuh walaysa lahu an talibil urfi hajibu. Nah, di situ ada dua lafad hajib. Yang hajib pertama nakiroh, yang kedua juga apa? Nakiroh. Di situ katanya lahu hajibun an kulli amrin yashinuh. Lahu hajibun an kulli amrin yashinu walaysa lahu ya walaysa lahu an kulli an talibil urfi hajibu. Satu bait menjadi dua contoh ya, untuk ta'zim dan tahkir di sini. Dua-duanya hajib sama lafadznya, cuma memiliki makna yang berbeda. Ya. Di sini untuk ta'zim, di sini untuk tahkir. Maksudnya apa? Ini sebetulnya bait pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Lahu hajibun. Di sini maksudnya adalah hajib, di sini sama-sama maknanya mani'. Mani'. Tapi mani'nya di sini adalah azim. Penghalang yang besar. Kalau di sini adalah mani' hakir. Mani' hakir. Penghalang yang sepele, yang ringan, yang kecil, gitu ya. Mani' azim di sini maksudnya adalah akhlak Nabi Muhammad, khuluk. Khuluk Nabi Muhammad, gitu ya. Katanya Nabi Muhammad itu punya penghalang yang sangat besar, yang sangat agung, yang berbentuk akhlak. An kulli amrin yashinuh. Penghalang dari segala sesuatu, dari segala hal yang bisa mencela Nabi Muhammad, yang bisa menodai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kenapa enggak tercela? Karena beliau punya penghalang yang agung, penghalang yang besar, yaitu akhlaknya Nabi Muhammad. Di salah satu cerita yang masyhur juga kan, misalkan ada seorang yang misalkan dikehendaki oleh Allah untuk menjadi wali misalkan. Biasanya kalau udah dikehendaki oleh untuk menjadi wali atau orang yang baik, ketika ingin melakukan keburukan biasanya dihalangi enggak? Dihalang-halangi. Begitupun Nabi Muhammad. Pokoknya ketika Nabi Muhammad, pokoknya jalannya lurus terus sehingga segala sesuatu yang buruk itu dihalangi oleh Allah. Enggak berbuat buruk gitu. Lahu hajibun an kulli amrin yashinu. Walaysa lahu an talibil urfi hajibu. Akan tetapi Nabi Muhammad itu tidak memiliki penghalang walaupun sekecil apapun, sepele apapun untuk melakukan kebaikan. Itu ya. Yang di sini maknanya adalah mani hakir, di sini mani azim. Itu ya. Jadi Nabi Muhammad punya penghalang yang besar dari melakukan hal-hal yang buruk atau dari hal-hal yang bisa menodai kesucian Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad juga tidak punya penghalang walaupun sekecil apapun untuk berbuat apa? Kebaikan. Itu maksudnya ya. Ini bait yang menunjukkan kepada makna ta'zim dan tahkir. Yang ketiga, tujuan ataupun makna dari mendatangkan lafaz itu berbentuk nakirah wal umumi ba'dan nafyi. Nahu ma ja'ana min basyir. Nah, ini menjadi kaidah juga nih. Kalau kita temukan dalam nusus, ya, baik dalam Al-Quran, hadis, dan seterusnya, fa innan nakira fi siyakin nafi ta'um.
Kalau ada lafadz nakiroh dalam kalam yang nafi, maka itu menunjukkan apa? Umum. Nah, taum. Nakirohnya itu umum, universal. Fa inna nakiroh fi siyakin nafi taum. Ini kaidah. Wal umum ba'da nafi. Memberikan makna umum setelah siyak nafi. Maja'ana min basyir. Nah, asalnya di sini ya maja'ana basyirun. Nah, minnya di sini qila annahu zaidah. Maja'ana min basyir. Pokoknya enggak ada satupun enggak ada gitu ya. Secara umum ya, semuanya universal, enggak ada satu orang pun yang datang kepada kami untuk mengingatkan dan lain sebagainya. Ini alasan-alasan orang kafir biasanya. Enggak ada yang mengingatkan, enggak ada rasul dan seterusnya dan seterusnya. Wa qasdu fardin muayyan au nau'in kadzalik. Terkadang juga nakiroh lafad itu berbentuk nakiroh tujuannya adalah qasdi fardin muayyan au nau'in kadzalik. Untuk uh, menunjukkan ya, kepada fard yang tertentu, ya. Orang tertentu lah gitu ya. Orang tertentu atau jenis tertentu, nau'in kadzalik. Nahu wallahi khalaqa kulla dabbatin mimma. Nah, di sini ada lafaz dabah dan ma. Nah, dabah dan ma. Dabatin nakiroh, ma'in nakiroh. Tapi yang dimaksud di sini, kalau misalkan dabah, dabah itu kan artinya segala sesuatu yang apa? Yang ya, yang bisa yadubu alal ardi lah gitu ya. Kullu ma yadubu alal ardi gitu. Tapi yang dimaksudnya di sini adalah yang diinginkan adalah fardin muayyan dari dabbah yaitu manusia. Kemudian ma di sini kan nakiroh juga. Tapi yang diinginkan adalah jenis tertentu daripada air, yaitu air mani. Jadi semua orang itu gitu ya diciptakan dari apa? Air mani. Bukan air teh, bukan air kopi, bukan enggak gitu ya. Nah, di sini walaupun ma dan dabah berbentuk nakiro. Nah, misalkan juga wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Nah, di situ rajulnya berbentuk nakiro, tapi yang diinginkan adalah fardun muayyan, orang tertentu. Itu ya, syakhsun muayyan. Yang tentu dijelaskan dalam tafsir ya. Kemudian selanjutnya, wa ikhfa'il amri, untuk menyembunyikan sesuatu. Ya, kita mendatangkan nakiroh, lafaz tersebut nakiroh untuk menyembunyikan, ya, untuk menyembunyikan lafaz yang dinakirohkan itu. Nahu qala rajul, qala rajulun aja gitu ya. Enggak disebutkan namanya, enggak disebutkan ciri-cirinya dan lain sebagainya. Qala rajulun innaka in harafta 'anis shawab. Tujuannya adalah tukhfi ismahu hatta la yalhaquhu adza. Fikri tadi ya. Misalkan, untuk siapa? Fadil, Fahril. Misalkan Fahril ngomongin Fikri di belakang, ngomongin gitu misalkan. Nah, si Fikri udah keluar dari kebenaran, inharaf anis shawab misalkan. Kemudian akhirnya Ana ember gitu. Ana bilang ke Fikri, Fik, ada yang bilang, nah Ana bilangnya gitu aja. Ada yang bilang, ente ini udah keluar dari tujuan ente, inharaf anis shawab. Udah keluar dari kebenaran. Kalau Ana sebutkan Fahril, marah nggak Fikri? Dendam pasti ya. Fahril ini, awas ya ketemu misalkan. Nah, untuk menghindari itu, Ana sebutkan, Fik, ada yang bilang bahwa ente inharaf ta'anis shawab. Tujuannya itu ikhfaul amri. Supaya la yalhaquhu adzan. Supaya si yang berbicara ini, misalkan Fahril dalam hal ini tidak apa? Tidak kena ancaman, tidak kena dendam dari Fikri dan seterusnya, gitu ya. Oke. Kita masuk ke bab kelima. Sebelum masuk ke bab kelima ada yang ditanyakan? Insya Allah jelas ya. Baik. Sekarang kita masuk ke bab yang menjelaskan tentang kalam yang mutlak dan muqayyad. Menurut ulama balaghah, bukan menurut ulama usul fiqh. Ya. Nah, kita nanti bedakan. Nah, al-quyud, kalam itu bisa menjadi muqayyad tentu dengan al-quyud. Al-quyud ini jama dari qaid. Ya. Yang mengqaidkan, yang apa bahasa Indonesianya? Mengikat ya.
yang mengikat. Nah, al-quyud dalam ilmu balaghah atau dalam secara umum juga ya, itu ada beberapa, khususnya dalam ilmu balaghah. Al-mafa'il al-khamsah itu bisa menjadi qaid. Al-mafa'il al-khamsah, kemudian juga al-hal, kemudian at-tamyiz, ya. Kemudian as-sifah atau na'at, ya. Kemudian asyarat, ya. Adat syarat, kemudian apa lagi? Misalkan di situ. Dan seterusnya, nanti kita bahas satu-satu. Ya. Ini yang digolongkan kepada qaid dalam ilmu balaghah. Dan menurut ulama balaghah. Mafa'il khamsah, maf'ul mutlak, maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajli, maf'ul apa lagi? Maf'ul ma'ah, itu semuanya disebut qaid dalam ilmu balaghah. Atau menurut ulama balaghah. Kemudian hal, tamyiz, sifat, syarat dan seterusnya itu disebut qaidnya. Yang menjadikan kalam yang mutlak asalnya menjadi kalam yang muqayyad. Nah, sekarang kita bahas apa perbedaan sudut pandang ulama balaghah dengan ulama usul fiqh terkait dengan kalam yang mutlak dengan kalam yang muqayyad. Nih, hukmul mutlak menurut ulama balaghah dulu supaya nanti bisa membedakan dengan ulama usul fiqh. Hukmul mutlak, hukmul kalam al mutlak. Hukmul kalam mutlak itu adalah kalam bisa dihukumi mutlak ketika dia cuma terdiri dari al-musnad plus al-musnad ilaih. Udah, itu aja. Kalau ada kalam cuma terdiri dari musnad dan musnad ilaih, menurut ulama balaghah itu disebut kalam apa? Mutlak, gitu ya. Kalam mutlak. Ketika kita misalkan kalam itu kalam mutlak yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih, maka dia memberikan makna isbatul musnad atau musnad ilaih. Coba di situ ada disebutkan. Isbatul musnad lil musnad ilaih. Atau kebalik ya. Isnadul musnad ilaih lil musnad. Isbatul musnad ilaih lil musnad. Atau boleh dibolak-balik juga boleh. Isbatul musnad ilaih, menetapkan musnad ilaih untuk musnad. Kita ketika misalkan menyebutkan hadara Zaidun berarti mengisbat hadar kehadiran kepada si Zaid. Qama Zaidun berarti mengisbat qiyam untuk si Zaid. Nah, sedangkan hukum kalam yang muqayyad menurut ulama balaghah adalah ketika kalam itu terdiri dari musnad, kemudian plus musnad ilaih, plus qaid. Ya. Qaidnya ini bebas, mau qaidnya mafa'il khamsah, hal, tamyiz dan seterusnya, itu sudah digolongkan menurut ulama balaghah sebagai kalam yang muqayyad. Maka ketika misalkan ada kalam terdiri dari musnad plus musnad ilaih plus qaid, maka nanti ditambahkan faidahnya, ziyadatul faidah. Ziyadatul faidahnya ini apa? Tergantung nanti qaidnya apa. Kalau misalkan qaidnya hal, maka nanti tambahan faidahnya dari maknanya itu berarti halnya. Kemudian kalau sifat berarti tambahkan sifat dan seterusnya. Kemudian juga nawasikh juga termasuk itu. Nawasikh. An-nawasikh. Adat nasakh ya, karena wakhwatu wadon nawakh dan seterusnya itu juga termasuk pada qaid. Nawasikh. Nah, sekarang setelah kita tahu kalam mutlak dan kalam muqayyad menurut ulama balaghah, maka kita juga otomatis sebetulnya bisa membedakan kalam mutlak menurut ulama usul fiqh. Misalkan ketika ana bilang akrim aliman, akrim aliman, akrim aliman, berarti ini kan fi'il fa'il kan? Kalau fi'il fa'il otomatis musnad dan musnad ilaih. Aliman maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Oke, sekarang kita bahas dengan sudut pandang ulama balaghah dulu. Kalau sudah ada musnad dan musnad ilaih ditambah maf'ul bihi qaid atau bukan? Qaid. Berarti kalamnya mutlak atau kalam muqayyad? Muqayyad menurut ulama balaghah. Sedangkan menurut ulama fikih di sini aliman, ya, jadi fokusnya di lafad biasanya kalau ulama usul fikih itu fokusnya di lafadnya ataupun satuannya, bukan bentuk jumlahnya. Akrim aliman, aliman di sini menurut ulama fikih mutlak atau muqayyad? Mutlak.
Karena kalau muqayyad menurut ulama fikih, ulama usul fikih, akrim aliman amilan misalkan. Ulamakanlah muliakanlah orang yang alim sekaligus dia juga amil atau solihan tambahin lagi. Nah, maka ini baru disebut kalam muqayyad menurut ulama fikih. Nah, contoh lain misalkan kita sering dicontohkan dalam syariah itu fatahriru raqabah, fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah. Kemudian ada ayat lainnya fatahriru raqabatin mu'minah. Fatahriru raqabah menurut ulama usul fikih dia mutlak. Fatahriru raqabah mu'minah berarti dia muqayyad. Kayak gitu ya. Sedangkan menurut ulama balaghah ketika menyebutkan fatahriru raqabah ya, fatahriru raqabah maka ini dia udah masuk kepada kalam yang muqayyad. Ya. Kenapa? Karena di sini tahrir ya, itu kan masdar. Masdar beramal-amal ya fiilnya gitu ya. Raqabah ini sebetulnya maf'ul bihnya. Si fulan membebaskan raqabatan. Kayak gitu ya. Begitupun otomatis ini juga kalam muqayyad. Udah. Kemudian fasiyamu salasati ayyam, fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Fasiyamu salasati ayyam itu menurut ulama usul fikih mutlak atau muqayyad? Siam salah satu ayamnya. Mutlak. Tapi kalau siamu syahraini mutatabi'ain, di situ ada mutatabi'ainnya berarti muqayyad. Puasanya itu harus terus-menerus. Tapi kalau siam salah satu ayam, yang penting di haji, ketika berhaji, puasa 3 hari, mau dia berturut-turut ataupun tidak, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Nah, itu perbedaan kurang lebih ya, secara umumnya perbedaan antara mutlak muqayyad yang dibahas dalam ulama usul fikih ya dan mutlak muqayyad yang dibahas dalam apa? Ilmu balaghah gitu atau menurut ulama balaghah. Secara umumnya bisa juga kita simpulkan kalau ulama balaghah memandang kalam itu mutlak atau muqayyad itu ditinjaunya dari jumlahnya. Jumlah kalam, bukan mufrad. Bukan mufrad kalamnya, bukan mufrad lafadznya. Tapi kalau sama usul fikih itu dari lafadnya, mufradnya, lafdun mufradnya. Kita tahu kan dalam mantik itu musta'malul alfadu haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradun. Kalau murakkab ya, kalau yang udah berbentuk jumlah itu pembahasan ibaratnya menurut sudut pandang siapa? Ulama balaghah. Tapi kalau udah baru lafadnya doang, itu berarti menurut ulama apa? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, tentu nanti bisa antum lebih perdalam dari di usul fikih gitu ya. Makanya memang idealnya sebelum belajar usul fikih itu ya kita ikuti step by stepnya. Misalkan belajar nahwu, shorof, balaghah baru usul fikih. Idealnya seperti itu. Cuma ya bebas ya, ada bebas tergantung. Waktu itu juga sempat ada yang nanya, ya, dia udah belajar usul fikih, udah sampai ke jamul jawami. Memang dia orangnya pintar lah gitu ya. Kemudian baru dia udah pernah belajar balaghah cuma mungkin nggak terlalu mendalam. Waktu itu belajar bareng anak kitab Durusul Balaghah ini masuk ke bab mutlak muqayyad, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan usul fikih juga lah. Kemudian menemukan perbedaan di akhir daras akhirnya syakwa lah gitu ya dan lain sebagainya. Anda sampaikan memang idealnya belajar itu ya nahwu, shorof, balaghah misalkan ya secara umum lughahnya perkuat dulu baru masuk ke usul fikih. Cuma dia udah tanggung ibaratnya sampai jamul jawami ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti jangan ya talahbat gitu ya, jangan tercampur maklumat ilmu balaghah dengan ilmu apa? Ilmu usul fikih. Allahu a'lam. Kayak taib. Nah itu yang berkaitan secara umum hukum kalam mutlak, hukum kalam muqayyad menurut ulama balaghah. Ya, perbedaannya juga dengan ulama usul fiqh. Al-babul khamisu fil itlaqi wat taqyid. Idza qutusira fil jumlati ala dzikril musnad wal musnad ilaih fal hukum mutlak. Udah disampaikan tuh. Kalau misalkan cuma sebatas musnad dan musnad ilaih doang dalam jumlah, maka disebut mutlak. Wa idza zida alaihi ma syai'un mimma yata'allaqu bihima au bi ahadihima fal hukmu muqayyad. Udah. Kalau ditambahkan suatu lafaz yang berkaitan dengan keduanya musnad dan musnad ilaih atau salah satunya maka kemudian disebut kalam yang
Muqayyad. Wal itlaqu yakunu haitsu la yata'allaqul gharadu bi taqyidil hukmi biwajhin minal wujuh. Mengitlakkan suatu kalam ya. Yakunu haitsu la yata'allaqul gharadu bi taqyidil hukmi. Tujuannya adalah ya, ketika si mutakallim tidak ingin memberikan tujuan tertentu untuk mengaitkan suatu hukum ya. Suatu hukum dengan apa namanya ya, sudut pandang tertentu. Ya, misalkan dalam hal ini ketika menyebutkan akrim doang, ya, akrim doang, si mutakalim cuma bilang akrim, muliakanlah. Maka di sini si mutakalim tidak ingin tujuannya itu adalah hanya untuk mengisbatkan untuk kita sebagai si pendengar untuk memuliakan siapapun itu. Enggak ada kaitannya dengan siapa yang dimuliakannya. Enggak. La yata'allaq bitakidil hukmi biwajhin minal wujuh. Enggak. Tujuannya apa? Lihat habas sami'u fihi kulla madhabin mungkin. Supaya si pendengar itu dia bisa mentafsirkan apapun itu, gitu ya. Yang dia inginkan. Lihat habas sami' fihi kulla madhabin mungkin. Supaya si pendengar ini bisa jalan gitu ibaratnya, bisa pergi kepada penafsirannya atau makna tertentu yang dia inginkan. Misalkan ketika Allah berfirman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra kan cuma disebutkan fi'il fa'il kan ibaratnya. Enggak disebutkan apa yang makruhnya, apa yang dibacanya. Supaya kita berpikir, oh berarti kita disuruh baca apapun itu. Bebas, buku apapun itu yang baik gitu ya, yang mendekatkan kita ibaratnya kepada Allah, baik itu buku duniawi atau ukhrawi, udah pokoknya Iqra. Begitupun ketika menyebutkan akrim, udah muliakan aja. Mau dia alim, mau dia jahil, mau dia miskin, mau udah. Tapi kalau udah akrim aliman, baru udah tertentu ya. Dikaitkan tujuannya itu, tujuan si mutakalim mengatakan itu. Wa taqidu haitsu yata'allaqul gharadu bi taqidi biwajhin maksus. Nah ini. Kalau taqid itu kalau mengkaitkan suatu kalam berarti memang tujuan si mutakalim dari kalam itu adalah mengaitkan kalamnya dengan wajhin maksus, dengan tujuan tertentu, dengan aspek tertentu. Laulam yura'a, kalau seandainya tidak dijaga gitu ya. Apa nama qaidnya ini? Tafutul faidah al-matlubah, maka nanti makna atau faidah yang diinginkan oleh si mutakalim itu akan hilang juga kalau enggak disebutkan. Wali tafsili hadzal ijmal naqul inna taqida yakunu bil mafa'il. Nah ini menyebutkan qaidnya sekarang. Taqid itu mengkaitkan kalam itu dengan mafa'il wa nahwiha wan nawasikh, nah wa syarat wan nafi wat tawabi wa gadali. Tinggal ditambahkan aja. Ammal mafa'ilu wa nahwuha fatta. Kalau misalkan mafa'il khamsah wa nahwuha atau yang semacam mafa'il, maf'ul ya umdah fadlah gitu ya. Dalam kalamnya nahwu, fattaqidu biha yakunu li bayani naw'il fi'li. Mengkaitkan kalamnya dengan mafa'il atau yang semacam mafa'il itu tujuannya adalah li bayani naw'il fi'li, untuk menjelaskan macam dari fi'ilnya. Ini yang dimaksud dengan maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak yang menunjukkan kepada naw'. Nanti kan dalam maf'ul mutlak itu ada yang tujuannya untuk taukid ya kan? Ada untuk nau atau untuk bayan adad. Taukid dan au nau an yubinu au adad kasirtu sayyiradaini sayyiradi rasyad ya. Menurut apa Imam Ibnu Malik. Pokoknya mengkaitkan atau mengaitkan fiil fa'il dengan mafa'il ya, tujuannya adalah libayani nau'il fi'li, ini maksudnya maf'ul mutlak au ma waqa'a alaihi, atau maksudnya di sini adalah maf'ul bih. Artinya di sini untuk menjelaskan ke fiilnya ini jatuh ke siapa? Objeknya siapa? Au fihi. Nah, ini maf'ul fihi maksudnya. Au li ajlihi, maf'ul li ajlihi maksudnya. Au bi muqaranatihi, maf'ul ma'ah maksudnya ini. Jadi dengan siapa fiil itu dikerjakan? Au bayanil mubham minal hayya. Nah, ini tujuan maksudnya bayanil mubham minal hayya adalah wadhifahnya hal. Untuk menjelaskan sesuatu yang mubham, yang sesuatu yang belum jelas. Awidzat, ini maksudnya adalah tamyiz. Au bayani adami syumuli al-hukmi, ini maksudnya sifat na'at gitu ya. Ketika menyebutkan cuma akrim aliman itu kan syumul. Pokoknya alimnya mau dia alim yang soleh, alim yang toleh, alim yang goni, alim yang fakir, pokoknya muliakan. Tapi kalau udah disifati akrim aliman, amilan solehan berarti tertentu ya. Alim yang amil dan soleh doang. Wa takunul quyudu mahattal faidah. Dan qaid-qaid ini yang udah disebutkan itu menjadi mahattal faidah, menjadi sumber dari penambahan faidah. Makanya di sini nih ziyadatul faidah. Ketika ditambahkan qaid, menambahkan faidah, mahattal faidah.
Wal kalamu biduniha kadziban aw ghairu maqsudin bidzat. Kalau kalamnya tidak menyebutkan qaid-qaid ini, itu nanti kalamnya bisa dianggap kadzib, bohong, atau tidak diinginkan oleh si mutakalim, tidak sesuai dengan keinginan siapa? Si mutakalim. Kita ketika misalkan si mutakalim kan ingin menyampaikan kepada antum bahwa untuk memuliakan orang alim. Tapi kemudian orang lafad alimnya nggak disebutkan, akrim doang. Nah, berarti kalamnya maksud atau goir maksud? Goir maksud, karena yang diinginkan si mutakalim atau dimaksudkan si mutakalim adalah untuk memuliakan siapa? Alim. Kalau cuma akrim doang, berarti kalamnya goir maksud. Nah, di sini dicontohkan nih. Nahwu wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Di sini yang menjadi qaidnya adalah lafad la'ibin, yang mana dia hal. Yang mana dia hal. Kalau seandainya lafad la'ibinnya dihapus, rusak maknanya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan semua yang di antara langit dan bumi. Salah nggak mananya? Salah jelas. Makanya di sini la'ibinnya harus disebutkan. Secara umum ya. Secara umum qaid ini dia kalau dalam ulama menurut ulama nahwu itu adalah fadlah. Apa? Fadlah. Secara umum ini qaid ini adalah fadlah. Tapi nanti fadlah itu ada yang bisa dihapus, ada yang tidak boleh dihapus. Termasuk di sini la'ibin ini dia walaupun hal kan dia fadlah, tapi nggak boleh dihapus. Kenapa? Karena merusak makna. Kayak gitu. Wa amman nawasihu. Kita sampai nawasih aja dulu, nanti insya Allah syarat dan seterusnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena syarat ini ada syarat khususnya in, idza, dan lau yang dibahas di dalam ilmu balaghah itu ada detail tertentu supaya kita bisa membedakan. Kalau kalam menggunakan adat syarat in, kemudian menggunakan adat idza ataupun lau, apa bedanya? Kan sama-sama jika kan. Kita kan kadang sehari-hari pakainya bodo amat, mau pakai idza, in, lau. Itu ada perbedaan. Kalau cuma kalam sehari-hari mah nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah masuk ke ranah ilmiah, nulis tesis misalkan ataupun memahami Al-Qur'an, hadis, itu tentu berbeda makna in, idza, dan lau. Taib, sedikit lagi wa amman nawasikhu fattaqidu biha yakunu lil aghradi allati tuaddiha ma'ani alfadhin nawasihi kal istimrar awil hikayati aniz zamani fi kana. Nawasih yang kita kenal, nawasih apapun itu, kana wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha, af'alul mukharabah dan seterusnya ya. Pokoknya nawasih. Kalau mengkaitkan kalam dengan nawasih ini maka nanti maknanya atau tujuannya itu sesuai dengan tujuan makna lafad lawat nawasihnya. Seperti lafad kana misalkan. Lafad kana ini dia bisa maknanya istimror. Kalau istimror di sini contohnya awil hikayah aniz zaman fi kana. Jadi makna kana itu ada dua, mana istimror dan mana apa? Inqita. Istimror dan inqita. Al hikayah aniz zaman ini maksudnya inqita. Jadi kana punya dua apa? Dua makna. Kana khususnya ini punya dua makna. Al istimror artinya maknanya terus ada. Kemudian al inqita artinya dia sudah terputus di masa lalu. Inqita. Contoh yang istimror itu seperti banyak dalam Al-Quran ketika menyebutkan lafaz Allah wa kana Allahu ghafurur rahima misalkan. Wa kana Allahu ghafurur rahima wa kana Allahu raufur rahim dan seterusnya. Maka ini adalah kana yang istimror. Karena Allah terus alatul sampai kapanpun itu ghafurur rahima dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau inqita biasanya untuk menceritakan masa lalu. Kuntu fi al-amil madi misalkan. Saya di tahun lalu misalkan apa misalkan itu untuk hikayah aniz zaman ini maksudnya. Wat tauqiti bi zamanin muayyan atau nanti akan memberikan makna waktu tertentu. Contohnya di dhalla. Dhalla kan itu sepanjang hari. Oh, sepanjang hari. Zolil tu darisan misalkan. Saya sepanjang hari mengajar misalkan. Atau zolil tu taliban, saya sepanjang hari cari ilmu misalkan. Wabata berarti sepanjang malam. Bittu tawiyya atau bittu apa misalkan. Bittu naiman, sepanjang malam tidur terus misalkan. Asbaha berarti pagi hari, amsa
sore hari, petang hari, adha, waktu duha, dan seterusnya. Pokoknya ini tergantung nanti lafad-lafad itu menunjukkan kepada makna apa. Maka ketika kalam dikoidkan dengan nawasil ini mengikuti makna yang terkandung dalam lafad itu. Au bihalatin muayyana fidama. Madama ya. Kondisi tertentu. Wal muqarabati fi kada wa karuba wa usyaka. Atau memberikan makna muqarabah, sudah dekat masanya misalkan. Fi kada karuba ausyaka. Wal yakin atau memberikan makna yakin fi wajada wa alfa wa dara wa ta'allama wa haluma jarra dan seterusnya. Nah, kenapa di sini wa haluma jarra? Karena ini bukan pembahasan ulama balaghah sebetulnya. Udah ini pembahasan ranah masuk ulama nahwu. Termasuk ya sebelum belajar balaghah ya utamakan misalkan minimal nahwu itu dasar-dasarnya semuanya udah dipelajari. Karena banyak yang berkaitan dengan hal itu. Kalau misalkan kita bahas satu persatu ya, yang berkaitan dengan ini gitu ya, nawasih tentu bisa semakin panjang gitu. Cuma ya udah itu anggap kita semuanya udah paham itu. Fal jumlatu fi hadza tan'aqidu minal ismi wal khabar. Jumlah yang ada di dalam nawasih ya, itu terdiri dari isimnya dan khobarnya. Ya. Au minal maf'ulaini faqat atau terdiri dari dua maf'ul. Nah, kalau misalkan di dzanna dan akhwatnya. Fa idza qulta dzanantu Zaidan qa'iman, maka ini terdiri dari dua maf'ul. Makanya syarat dzanna dan akhwatnya itu dia bisa menasobkan dua isim, yaitu yang kemudian menjadi maf'ul pertama dan maf'ul kedua adalah sudah memiliki fa'il. Kalau belum memiliki fa'il, dzanna dan akhwatnya ini nggak bisa menasobkan dua-duanya. Fa ma'nahu Zaidun qa'imun ala wajhi dzan. Ketika mengatakan dzanantu Zaidan qa'iman, ya maknanya berarti Zaidun qa'imun ala wajhi dzan. Si Zaid berdiri tapi dalam prasangka kita aja. Udah. Taib. Ya, mungkin sementara itu dulu ya. Khawatir terlalu lama juga pusing. Taib. Ala kulli hal, insyaallah karena sekarang juga udah mulai wangi-wangi aroma ujian gitu ya. Udah mulai bimbel dan lain sebagainya. Ya mungkin kita November ini ya, sampai akhir November kita targetkan minimal kita bisa habis pembahasan ilmu ma'ani. Pembahasan ilmu ma'ani insya Allah. Nanti mungkin setelah termin kita bahas ilmu bayan dan ilmu al-badi' insya Allah. Karena sebetulnya ini ya walaupun satu kitab terhitungnya juga 3 pembahasan, 3 fan ilmu. Jadi kalau kita hatam kitab ini berarti secara tidak langsung juga kita hatam 3 fan ilmu, hatam 3 kitab gitu. Karena kalau misalkan kita nanti bahas Tufatul Ikhwan kan cuma ilmu bayan doang tuh. Nah, jadi dia hitungannya kan hatam 1 kitab kan. Tapi kalau ini hatam 3 kitab hitungannya. Ilmu ma'ani, bayan dan badi. Jadi kita nanti sebelum tawakuf insya Allah kita hatamkan ilmu ma'ani. Terhitungnya 1 kitab insya Allah. Baik, sebelum kita tutup ada yang ditanyakan? Insyaallah ya jelas ya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك. Terima kasih.